Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassuhbi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa na'tubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Dan Allah yang menulis setiap pekerjaan manusia. Apa yang dikerjakan oleh manusia di dunia ini telah dicatat oleh para malaikat pencatat amal. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa itu bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Setelah kematian orang-orang tersebut, setelah kematian manusia, apa yang mereka tinggalkan? Yang mereka tinggalkan adalah amal mereka. Bekas-bekas dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Kalau mereka adalah orang-orang salafi yang berada di manhaj salaf, berada di manhaj yang lurus, akidahnya benar, tauhidnya benar, manhajnya lurus, muamalahnya bagus dengan Allah, hubungannya bagus dengan Allah, hubungannya bagus dengan manusia, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, maka kita bisa melihat bekas-bekas dari apa yang mereka tinggalkan. Dan begitu pun sebaliknya, kalau mereka orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka kita juga akan bisa melihat bekas-bekas dari apa yang mereka tinggalkan setelah kematian mereka. Allah menulis semuanya. Dan kita juga bisa menyaksikan bekas-bekas dari apa yang pernah mereka perbuat di dunia ini. Kalau mereka adalah pezina, maka kita bisa melihat video mereka di internet. Na'udzubillah. Kalau mereka penyanyi, maka kita bisa mendengar lagu-lagu mereka bisa dengan mudah download di internet. Kalau mereka pendosa, kita bisa dengan mudah melihat bekas-bekas dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Dan para ulama salaf, mereka meninggalkan ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad hanya mewariskan ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita semua umat Islam. Dan para ulama meninggalkan buku-buku mereka yang telah mereka susah payah dapatkan, mereka tulis. Mereka sampai berjalan berkilometer, jauh sekali itu, berjalan kaki di padang pasir, tanpa sendal, kehausan di padang pasir, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Nah, inilah para hadis-hadis yang kita nikmati sekarang ini, yang kita bisa pelajari. Hasil perjuangan para ulama tersebut, para ulama hadis. Jadi kalau kita ini tidak mati begitu saja.
tanpa tanpa ada bekas-bekasnya, pasti ada bekas, itu saja. Ada bekas. Kalau kita orang baik, maka bekasnya adalah baik juga. Kalau kita orang buruk, maka bekasnya buruk juga. Itulah namanya tuh. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati hidup di dunia ini. Jangan sampai kita bangga dengan dosa kita. Seperti para pendosa, para artis. Para artis bangga dengan dosanya. Mereka akan panen dosa jariah setelah mereka mati nanti. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dosa jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, maka dia akan mendapat dosa, dan juga dosa orang yang ikut mencontohnya setelah dia, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan bahwa siapa saja manusia yang berani berbuat keburukan, berbuat perbuatan yang buruk di depan umum, atau memberi ide yang buruk supaya orang melakukan perbuatan yang buruk, mereka akan mendapat dosanya, dosa memberi ide buruk, dosa mencontohkan perbuatan buruk, lalu juga dosa orang yang mencontoh perbuatan dia atau ikut ide dia, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang-orang yang mencontoh ini. Dengan kata lain, seperti supaya otak kita gampang memahami, ini ibarat copy and paste, copy pasta. Kalian banyak di komputer tahulah copy paste, copy and paste. Di copy, kalian dapat setiap kali orang-orang yang mencontoh perbuatan kalian akan mendapat dosanya juga, walaupun kalian tidur nyenyak di dalam kamar kalian. Tapi manusia di belahan dunia lain yang melihat video-video kalian yang tahu dengan ajaran-ajaran buruk kalian, yang mencontoh perbuatan buruk kalian, yang mendapat ide untuk berbuat buruk gara-gara kalian, mereka semua kalian akan menanggung dosa-dosa mereka juga, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Copy and paste. Aduh, dosa jariah ini berbahaya ini. Jangan main-main kalian. Terutama zaman sekarang, zaman modern, era digital sekarang ini, zaman internet, sangat mudah untuk mendapatkan dosa jariah. Kalian wanita, sebagai contoh ya, ini wanita yang berani membuat akun media sosial, lalu dia mengupload satu foto saja, nah itu sudah cukup tuh. Itu sudah cukup akan menjadi dosa jariah bagi si wanita tersebut. Mana mungkin ada wanita yang ingin menghapus fotonya. Apalagi kalau terlihat cantik. Terlihat cantik. Banyak lah gaya kalian. Dasar mental pelacur. Wanita yang suka memakai media sosial adalah bermental pelacur. Nabi Muhammad memanggil kalian sebagai pelacur. Kalau Nabi Muhammad memanggil kalian pelacur, apalagi saya. Ya. Dosa jariah sangat mudah untuk didapatkan di zaman internet sekarang. Dengan satu foto saja sudah cukup akan menyiksa kalian di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kalau kita berani membuat akun media sosial, maka kita seharusnya gentleman, berani untuk dihisap. Ditanya oleh Allah, untuk apa kalian membuat akun media sosial? Apa urusan kalian membuat akun media sosial?
untuk bergaul bebas. Jelas bergaul bebas, tidak ada alasan lain. Media sosial adalah tempat bergaul bebas. Kalian tidak punya media sosial, siapa kalian? Siapa kalian? Kalian pendosa. Kalian pendosa yang bangga dengan dosa kalian. Kalian pasti punya akun media sosial. Hanya saya yang tidak punya akun media sosial zaman ini. Dan saya salah satu dari orang-orang yang menolak media sosial. Saya hanya membuat akun YouTube ini untuk berdakwah saja. Untuk berdakwah. Kalau saya tahu ilmu, setelah memperoleh ilmu dari Allah, terus setelah itu saya tidak menyampaikannya, saya tidak mendakwahkannya, maka saya bisa dikategorikan sebagai kriminal. Orang yang menyembunyikan ilmu. Saya kriminal. Saya tahu hukum Islam, tapi saya diam saja. Saya tahu hukum musik, saya diam saja. Oleh karena itu saya membuat akun ini untuk mendakwahkan ilmu saya. Tapi kalian, apa urusan kalian dengan akun? Dengan media sosial, apa urusan kalian? Kalian ingin bergaul bebas. Jangan berani menipu kalian. Jangan kalian berani menipu orang lain, menipu diri kalian sendiri, jangan. Kalau kalian punya media sosial, kalian pasti bergaul bebas, itu saja. Tidak ada alasan lain. Kalian itu gampang dibaca orangnya, itu saja. Mode kalian macam kalian berdakwah. Ya Allah, kalian tidak bisa menyelamatkan diri kalian sendiri, itu kalian berdakwah. Diri kalian sendiri saja kalian tidak bisa selamatkan, apalagi orang lain. Kalian tidak tahu hukum musik. Hukum musik saja kalian tidak tahu, apalagi ciri-ciri ahlul bid'ah. Hukum musik saja kalian tidak tahu, apalagi ciri-ciri ustadz yang sesat. Nah, uzzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk hari yang besar, yaitu saat hari di mana ditampakkannya amal perbuatan setiap manusia. Di sini dijelaskan bahwa kita harus berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan. Ini penyakit manusia ini, kalau sudah membuat akun media sosial, mereka tidak bisa menjaga mulut mereka atau jari-jari mereka dari berkomen. Setiap ada video baru dari idola mereka, YouTuber idola mereka ingin komen. Seakan-akan pendapat mereka ini penting. Seakan-akan orang harus mendengar komentar mereka, harus membaca komentar mereka. Siapa kalian? Kalian itu siapa? Pendapat kalian itu nggak penting. Komen-komen kalian itu nggak penting. Semuanya sampah, harus dibuang ke tempat sampah. Komen kalian itu sampah, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalian itu sesat. Kalian sesat. Kalian harus komen. Satu hari wajib komen paling tidak 50 komen. Waduh, gila sekali. 50 komen, gila sekali ini. Belum lagi berdebat dengan orang-orang yang tidak suka dengan kalian. Aduh, goblok sekali kalian. Kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kalian tidak bisa berkata baik, diam. Kalian harus diam. Diam, bisa diam nggak? Hah? Bisa diam? Aduh. Hisaplah diri kalian. Lebih banyak diam, kalian akan selamat. Jangan lihat-lihat, jangan browsing. Nanti lihat-lihat, browsing, kalian tidak bisa menundukkan pandangan kalian.
Salah satu sebab dari kalian tidak bisa menundukkan pandangan adalah kalian suka browsing. Yang nggak penting-penting kalian browsing juga. Nah, ulam zalik. Lalu, iya nih, Muslim YouTuber. Kalian tidak cukup membuat akun, kalian juga harus terkenal, membuat video. Seakan-akan kalian ini adalah orang-orang yang artis. Nah, seperti artis. Kalian ingin seperti artis, ingin menjadi YouTuber. Apalah tujuan kalian membuat video? Saya saja dulu sebelum membuat akun YouTube ini, nggak kepikiran bagi saya akan membuat video. Nggak kepikiran sama sekali. Saya benci dengan edit-editan video. Saya sangat benci dengan mengedit video. Saya suka menggambar ya. Jadi saya suka menggambar digital. Karena apa? Karena ya itu gampang. Bisa di-redo, bisa diulang kalau ada kesalahan. Itu warnanya apa namanya? Warnanya gratis. nggak harus beli pensil warna lagi. Kalau digital mah gratis. Nggak perlu keluar uang untuk membeli pensil warna. Dulu saya nggak kebayang membuat video. Sekarang saya malah membuat video. Supaya untuk menyalurkan dakwah dari saya, untuk menyalurkan ilmu saya dengan dakwah. Kalian apa urusan kalian membuat video, hah? Kalian nggak ada urusan kalian. Hidup kalian nggak penting. Hidup kalian itu sia-sia, nggak penting. Kalau bukan untuk berdakwah, nggak penting. Dan untuk berdakwah kalian harus punya kualifikasi. Kalian harus bermanhaj salaf. Kalau kalian tidak bermanhaj salaf, haram hukumnya bagi kalian untuk berdakwah. Nah, zalik. Sekarang banyak orang yang berusaha untuk menjadi YouTuber. Bahkan menambah embel-embel dengan perkataan Muslim atau pakai istilah baru. Ada namanya Muslim YouTuber. Mereka mempromosikan diri mereka. Padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka itu orang buruk. Mereka itu tidak punya apa-apa. Ilmu nggak ada. Kita ini berdakwah untuk mempromosikan Islam. Islam yang benar, bukan mempromosikan diri kita. Kalau kalian membuat YouTube akun, lalu kalian ingin membuat video, berarti kalian mempromosikan diri kalian. Kalian pasang foto kalian sebagai foto profil, lalu di thumbnail video kalian memasang foto kalian. Seakan-akan kalian soleh. Seakan-akan kalian ini adalah orang-orang soleh yang memberantas kemaksiatan. Kalian deh. Kalian itu gampang dibaca orangnya. Kalian itu gampang dibaca. Kalian itu nggak ikhlas. Kalian mempromosikan diri kalian. Kalian itu gampang dibaca. Foto profil kalian adalah foto kalian. Gambar kalian yang buruk tuh. Aduh, perawakan wajah kalian Indonesia, belaga. Seakan-akan kalian Nabi Yusuf. Nauzubillah zalik. Jangankan Nabi Yusuf, wajah kalian nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang Eropa. Kalau kalian tidak setampan orang-orang Eropa, jangan coba-coba kalian mempromosikan diri kalian. Apalagi kalian orang Indonesia. Aduh.
Banyak lagi selfie kalian. Nauzubillah min zalik. Seakan-akan kalian ini tampan. Tampan dari mana kalian? Kalian orang Indonesia. Indonesia pendek, kulit sawo matang, hitam berdaki. Banyak ketombe. So, bau iler. Banyak iler kalian. Nggak pernah mandi. So jadi YouTuber. Nauzubillah min zalik. Cebok aja kalian nggak pandai cara cebok saja kalian nggak tahu. Wudhu kalian banyak batal gara-gara kalian nggak cebok yang benar. Nah, kalau batal wudhu kalian berarti sholat kalian batal juga. Akibat kalian nggak hati-hati dalam melakukan istinja. Kalian harus melakukan istibro juga. Nah, kalian itu bukan siapa-siapa, jangan sombong kalian. Kalau lah pakai muslim YouTuber berarti kalian tazkiyah, mensucikan diri kalian. Kalian merasa diri kalian ini adalah orang-orang yang suci. Seakan-akan kalian ini orang-orang yang soleh. Kalian itu ciri-ciri kalian sudah diketahui. Kalian itu mempromosikan diri kalian. Kalian itu hanya mempromosikan diri kalian. Berkedok mempromosikan Islam. Nauzubillah zalik. Lalu jelas ya, muslim YouTuber ini mereka suka ngeprank. Rasulullah bersabda, La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah melarang kita untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Haram hukumnya. Kita tidak boleh ngeprank. Kalau orang itu jantungan, lalu kalian ngeprank orang yang jantungan itu, lalu dia mati, kalian adalah pembunuh. Kalian adalah pembunuh. Apakah masih lucu, ha? Apakah masih bisa kalian tertawa? Ini penyakit banyak apa ini? Banyak orang-orang nih. Di dalam luar negeri, di luar negeri nggak ada bedanya. Sama. Kalian semua suka ngeprank. Membuat orang lain takut, walau maksudnya hanya bercanda, itu termasuk dosa. Kalian berdosa besar. Menakut-nakuti orang lain. Hanya untuk prank, untuk konten demi konten. Kalaupun kalian bagi hasilnya dengan orang itu, ya, belum tentu ridho orang tersebut. Muslim tidak boleh ngeprank. Nah, lalu yang paling terkenal muslim YouTuber ini, mereka sesat ya, mereka semua sesat. Mereka mempromosikan diri mereka sendiri, berkedok mereka mempromosikan Islam. Mereka merusak ajaran Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang mempromosikan diri mereka. Mereka ingin dapat uang dari YouTube, berdalih agama. Nah, mereka suka melakukan sosial eksperimen. Ingin melihat reaksi masyarakat. Bagaimana kalau mereka pura-pura buta? Bagaimana reaksi para masyarakat? Mereka berdusta untuk mendapatkan reaksi demi konten, untuk konten YouTube. Mereka berdusta. Haram hukumnya melakukan sosial eksperimen. Ini bukan perbuatan para salaf. Ini adalah perbuatan setan, berdusta. Nah, lalu kita wajib menjauhi channel-channel sesat yang mengaku
yang mempromosikan diri mereka sebagai muslim, kita wajib menjauhi mereka. Gampang untuk mengetahui mereka. Mereka selalu mempromosikan diri mereka, memasang foto mereka di profil-profil mereka. Mereka itu berkedok sebagai muslim, padahal mereka mempromosikan diri mereka. Mereka menggunakan Islam ini sebagai batu loncatan supaya untuk mendapatkan uang dari YouTube, uang dari AdSense, uang dari iklan. Kalian itu goblok. Kalian mengikuti individual yang sesat. Kalian itu goblok, asli goblok kalian. Nah, lihatlah ini channel ini. Ini haram ini. Ini jelas haram. Siapa nama channelnya? Way of Life SK. Apalah ini? Ini jelas ini. Ini jelas ini berbahaya ini. Ini jelas berbahaya. Ini orang ini kurang ajar. Ini orang kurang ajar. Dia telah mempermainkan Islam. Dia menyamar menjadi setan. Pantaskah seorang muslim menyamar menjadi setan? Na'udzubillah zalik. Lalu dia menyesatkan anak-anaknya juga. Mempermainkan Islam dari umur kecil seperti ini. Umur berapa ini? 8, 9. Allahu alam. Dia telah menyesatkan anak-anaknya sendiri. Mendidik anaknya untuk mempermainkan ajaran Islam. Na'udzubillah zalik. Apa lagi gilo na orang gue, gilo na orang gue. Culik aku hanya lihatlah ini. Halloween. Tidak cukup menyamar jadi setan, merayakan Halloween juga. Ya Allah, dia ajak anak-anaknya untuk merayakan perayaan kafir ini. Lalu dia juga merayakan Christmas, merayakan Natal bersama anak-anaknya. Na'udzubillah, membaca bismillah. Ya Allah. Ya Allah, na'udzubillah. Ini channel paling sesat. Ini channel paling sesat. Ini bukan channel muslim, ini sesat. Dia menjadikan Islam sebagai batu loncatan untuk mempromosikan diri dia sendiri supaya dia dapat uang. Kalian jangan ikuti channel ini. Blokir channel ini. Na'udzubillah. Ini orang luar biasa kurang ajarnya. Luar biasa, luar biasa. Selanjutnya adalah tazkiyah. Tazkiyah ini adalah saat kita menamakan channel-channel kita dengan nama-nama yang seakan-akan kita ini adalah orang-orang yang suci, yang telah dijamin surga oleh Allah. Menamakan channel kita dengan nama penghuni surga. Penghuni surga, apalagi itu? Apalagi itu namanya? Ahli surga. Pemusnah dosa maksiat. Penghancur kebatilan. Luar biasa namanya, men. Seakan-akan kalian adalah superhero. Pahlawan yang datang dari langit untuk menghancurkan setan-setan, para habib KW, para habib palsu. Iya, sayalah pahlawannya. Akan saya berantas para habib. Nggak boleh. Kita tidak boleh menamakan nama channel-channel YouTube dengan nama-nama tazkiyah. Menisbatkan kesucian kepada diri kita sendiri. Seakan-akan kita ini adalah orang yang telah dijamin surga. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan menamakan channel kalian dengan nama-nama tazkiyah. Ini juga salah satu ciri-ciri channel-channel sesat. Channel-channel sesat tersebut ciri-cirinya salah satunya adalah nama-nama mereka atas nama-nama tazkiyah. Seakan-akan mereka adalah pahlawan dari surga. Apa-apaan kalian. Kalau kita
membuat YouTube channel, kalau kita tidak hati-hati maka kita pasti akan terjebak di dalam lingkaran setan, yaitu kita tidak akan ikhlas. Ciri-ciri mereka yang sudah sesat adalah mereka rutin membuat video, padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan ustadz. Mereka bukan ustadz. Mereka tidak punya ilmu. Lalu mereka rutin membuat video. Paling tidak ada 3 kali, paling minimal 1 video sehari. Mereka mengejar AdSense. Mereka mengejar uang dari YouTube. Karena subscriber mereka sudah ratusan ribu, bahkan jutaan. Jadi mereka tidak bisa berhenti dalam membuat video, karena mereka mengejar uang dari YouTube. Supaya mereka tetap dapat uang dari YouTube, paling tidak 1 video dalam sehari. Tiap harinya 1 video, paling minimal 1 video. Paling banyak 3 video. Yang biasa mereka rutinkan 2 video dalam sehari, supaya dapat uang dari YouTube. Ini ciri-ciri channel sesat ya. Mereka tidak puas dengan 1 channel saja. Mereka ingin membuat channel lain. Ya, pakai otak saja lah kalian. Kalau channel mereka sudah mendapatkan ratusan ribu subscribers, kalau dibuat channel lain, maka dia akan dapat uang lagi dari YouTube tersebut. Dia promosikan YouTube channel yang baru itu di YouTube aslinya, di channel YouTube aslinya yang ratusan ribu subscriber itu, menggiring subscriber mereka ke channel yang lain, channel yang baru itu, yang baru dia buat. Jadi luar biasa itu, bisa banyak dapat uang dia itu, membuat channel banyak-banyak dan menggiring subscribersnya untuk subscribe ke channel-channel tersebut. Ini bukan dakwah, ini bukan dakwah ini. Ini bukan dakwah Islam. Ini apa ini? Ini adalah profesi YouTuber. Mereka menjadikan Islam sebagai batu loncatan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan, maisah, mendapatkan penghasilan dari YouTube, menjadikan Islam sebagai batu loncatan untuk mendapatkan uang. Mereka selalu menyuruh kalian untuk like, share, dan subscribe. Ini bukan dakwah Islam, ini dakwah YouTuber. Untuk mendapatkan uang. Jauhi mereka. Mereka bukan salafi. Kalau mereka mengaku salafi, mereka bukan salafi. Itu saja. Ini bukan dakwah salafi. Dakwah salafi tidak mencari uang, tidak mengejar uang dari YouTube. Ini dia deh. Fitnah dai ustadz ganteng. Ini dia nih. Ini kenapa para salafi tidak mau tampil. Salafi yang asli, salafi yang benar-benar mengikuti manhaj salaf, mereka tidak mau tampil di TV. Karena inilah akibatnya. Ini akibat tampil di TV. Apalagi kalau ustadznya masih muda, dalam usia masih muda. Akibatnya ini, nanti para wanita, para akhwat, para wanita muslimah yang ingin mencari ilmu Islam, lalu mereka pergi ke YouTube, dan ternyata mereka melihat ustadz-ustadz yang ganteng-ganteng. Bangkit deh genitnya. Aduh, cantik, ganteng sekali sih nih anak muda ini. aduh. Lihatlah ini. Ini akibatnya. Ini alasan kenapa para salafi tidak mau tampil, tidak mau direkam. Ini akibatnya. Karena bisa menjadi fitnah bagi wanita muslimah. Lihat, baca komennya nih. Ada yang komen nih, seorang wanita yang melihat video ustadz. Lihatlah ini, dia berkata, nggak sanggup nonton videonya ustadz.
Antum terlalu ganteng. Bukannya nyimak isi ceramah, ana malah nyimak wajahnya. Aduh, mata, ayo. Goblok sekali. Memperlihatkan apanya? Memperlihatkan kegatelannya, nauzubillah zalik. Luar biasa, men, luar biasa. Ustadznya sesat, jamaahnya juga sesat. Lihatlah, baca lah komennya satu lagi nih. Dia ada komen lagi nih. Seorang wanita muslimah berkomen. Dia berkata, ustadznya ganteng bener. Itu doang komennya, nauzubillah. Luar biasa. Musibah menimpa kaum Hawa akibat munculnya dai-dai muda yang berakting dan berpose di televisi dan dunia maya. Para salafi tidak mau direkam karena mereka benar-benar mengikuti manhaj salaf. Mereka tahu, mereka mengenal dosa-dosa dan sebab-sebab dosa mereka kenal, sehingga oleh karena itu mereka bisa menjauhi hal-hal tersebut. Mereka tidak mau menjadi fitnah bagi wanita muslimah. Oleh karena itu mereka hanya berdakwah lewat radio. Hanya suara saja yang keluar. Saya juga nggak perlu sebenarnya video. Ngapain juga saya melihat wajah ustadz? Nggak ada untungnya. Kalau saya LGBT, luar biasa itu, men. Bisa onani saya melihat wajah ustadznya, nauzubillah. Itulah akibatnya para salafi tidak mau tampil di depan umum, di lewat YouTube atau lewat televisi. Ini akibatnya. Mereka tidak mau direkam. Wajah mereka tidak mau direkam, para salafi, ya. Karena bisa menjadi fitnah bagi umat. Kalaupun ada semacam Syekh Shalih Fauzan, dia hanya hafizahullah, dia hanya membolehkan siaran langsung dan dia berlepas diri dan dia tidak mengizinkan orang-orang untuk menyebarkan videonya yang telah disimpan. Tidak mengizinkan videonya disebarkan. Dia hanya membolehkan siaran langsung. Syekh Shalih Fauzan itu dia berhati-hati dalam masalah berdakwah lewat televisi. Dia hanya mengizinkan siaran langsung. Kalau direkam, kalau disimpan videonya, maka bisa di screenshot, bisa dicetak foto juga itu lewat screenshot tersebut. Bisa jadi fitnah lagi itu. Bisa jadi fitnah foto. Video bisa di screenshot, bisa dicetak fotonya juga tuh. Karena itu tidak boleh disimpan. Syekh Shalih Fauzan berlepas diri dari orang-orang tersebut. Syekh Shalih Fauzan tidak mengizinkan mereka untuk menyimpan video-video Syekh Shalih Fauzan. Jadi jangan salah paham kalian, ya. Luar biasa. Ciri-ciri channel Islami sesat adalah, saya sebenarnya bisa saja menuliskan beberapa nama dari channel-channel sesat, tapi akan jauh lebih baik kalau saya memberikan ciri-ciri mereka saja, sehingga kalian bisa menjauhi mereka dan kalian bisa mengenal mereka dimanapun, kapanpun, sehingga kalian bisa menjauhi orang-orang seperti youtuber muslim ini. Ciri-ciri channel Islami sesat adalah: 1. Ada gambar wanita, banyak gambar manusia sebagai thumbnail mereka. Lalu judul video mereka bersifat clickbait untuk menipu kalian. Untuk apa itu banyak gambar wanita? Mereka menggunakan gambar wanita untuk menarik subscribers. Lalu menggunakan banyak gambar manusia. Seperti para YouTube apa itu, channel YouTube yang Habib, yang membahas para Habib.
Banyak sekali itu gambar manusianya untuk menarik perhatian kalian. Ditambah lagi judul-judulnya yang bersifat clickbait, bersifat dusta. Mereka berdusta demi menarik perhatian kalian untuk mengklik video-video mereka. Mereka berani berdusta hanya untuk mendapatkan views, banyak views. Nah, nomor 2, mereka suka mempromosikan diri mereka dan menyuruh kalian untuk like, share, and subscribe. Dan minta donasi. Yang penting duit. Ini ciri-ciri mereka nih. Mereka suka mempromosikan diri mereka. Menamakan YouTube channel mereka dengan nama mereka. Dan memberi foto profil wajah mereka. Mereka mempromosikan diri mereka. Seakan-akan mereka adalah orang soleh. Nah, lalu nomor 3, mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ada musik, lagu, dan nasyid di video mereka. Apapun demi konten. Nah, ini ciri-ciri mereka. Muslim YouTuber. Nah, jauhi mereka. Lalu di dalam manhaj salaf ini ya, kita wajib untuk mentahzir. Tahzir itu apa? Tahzir adalah nasihat. Nah, bacalah ini. Menurut artinya adalah tahzir adalah memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut dalam rangka menasehati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang serupa. Berarti tahzir ini adalah nasihat. Lalu Syekh Rabi berkata, aku mempermisalkan orang yang melakukan tarbiyah, pendidikan, namun tidak melakukan penjagaan terhadap anak didiknya dan tidak meletakkan perlindungan terhadap kaum muda adalah seperti orang menanam kemudian didatangi oleh hewan-hewan, serangga, serigala, dan lain-lain, dan memakan habis tanaman tersebut. Jadi kalau tidak ada pagar, tidak ada perlindungan, yaitu tahzir dari bahaya bid'ah, maka manusia akan binasa. Dengan kata lain, Syekh Rabi berkata, kita wajib untuk mentahzir para ustadz favorit kalian yang melakukan kesalahan, yang suka berfoto-foto, yang suka merekam diri mereka, yang suka melakukan pengajian dengan akhwat, dengan para wanita muslimah tanpa hijab, tanpa ada yang menghalangi si ustadz dengan wanita muslimah. Mereka bercampur baur. Para ustadz favorit kalian itu, mereka menyangka diri mereka adalah Nabi Muhammad. Bisa selamat dari fitnah zina. Mereka menggunakan dalil Nabi Muhammad berdakwah di hadapan para sahabiat. Lalu mereka mengamalkannya kepada diri mereka sendiri. Dan mereka berdakwah di depan wanita tanpa ada penghalang. Mereka menyangka diri mereka bisa kebal dari zina, dari menundukkan pandangan. Mereka tidak perlu menundukkan pandangan karena mereka adalah ustadz. Mereka kebal dari zina. Nah, tahzir ini adalah nasihat. Jadi manhaj salaf adalah manhaj tahzir. Menasihati umat Islam dari orang ustadz yang sesat. Jadi jangan disangka tahzir ini buruk. Tahzir adalah nasihat. Banyak manfaat tahzir. Terutama bagi umat Islam. Supaya mereka bisa menjauhi para ustadz yang sesat. Bisa menjauhi kesalahan-kesalahan mereka. Sekarang apa yang terjadi? Orang yang mentahzir malah dibenci.
Ini sudah biasa ini, men. Ini sudah biasa. Orang yang menasihati pasti dibenci. Pasti dibenci. Nabi Muhammad sudah dibenci. Apalagi kita. Apalagi kita. Tahzir adalah nasihat. Yang biasa mentahzir biasanya para ulama. Karena para ulama lah yang mengetahui kesalahan-kesalahan umat Islam. Lalu guru murid-murid dari para ulama tersebut melakukan tahzir terhadap juga melakukan tahzir berdasarkan panduan dari ulama-ulama mereka. Jadi tahzir ini tidak buruk. Tahzir adalah nasihat. Tahzir ini baik bagi umat. Dan sekarang apa yang terjadi? Sekarang banyak ustadz yang mengaku salafi malah tidak mau ditahzir. Mereka menyangka tahzir ini seperti mereka diserang. Seperti mereka diserang. Oh, jangan tahzir melulu kalian. Jangan tahzir. Agama Islam ini bukan tahzir. Mereka berprinsip melembekkan prinsip, melunakkan prinsip salafi. Mereka berusaha untuk melembekkan prinsip salafiyah. Mereka tidak mau ditahzir. Dan salah satu ustadz yang tidak mau ditahzir, mereka biasanya dalam naungan dai-dai rojah. Kita memanggilnya dai-dai rojah. Roja TV. Mereka mengaku salafi, tapi ternyata mereka tidak suka dengan tahzir. Mereka malah tidak mempedulikan ustadz-ustadz yang mentahzir mereka. Tidak mempedulikan. Dan mereka mengajak jamaah mereka untuk tidak mempedulikan para ustadz-ustadz salafi yang mentahzir mereka. Seperti Ustadz Yazid Jawas. Ini saya perih ini. Ini perih sekali ini. Saya mengetahui Ustadz Yazid malah mengatakan tahzir ini tidak boleh terus-menerus, kata dia. Islam bukan hanya tahzir. Masih banyak tauhid dan sebagainya. Tahzir ini baik untuk umat. Kalau kalian sebagai ustadz melakukan kesalahan, maka kalian harusnya ditahzir oleh ustadz-ustadz salafi yang lain. Kalau Ustadz Yazid malah mengolok-ngolok ustadz-ustadz salafi yang menasihati dia, menuduh mereka sebagai jamaah tahzir, JT, jamaah tahzir. Ustadz Yazid mengolok-ngolok mereka, mengatakan mereka bodoh-bodoh. Mereka adalah orang-orang bodoh. Sementara Ustadz Yazid sendiri mengunjungi ahlul bid'ah. Datang ke markasnya ahlul bid'ah. Bersalaman dengan ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ada video rekaman bahwa Ustadz Yazid ini mengaku sebagai ulama di Indonesia. Ustadz Yazid berkata, saya sebagai ulama di Indonesia ini. Ustadz Yazid mengaku sebagai ulama. Ini jelas ini. Ini jelas, ini tidak bisa dibantah. Ini tidak bisa dibantah. Dari mulut beliau sendiri. Dia mengaku sebagai ulama. Apakah ini tawaduk? Apakah ini yang disebut tawaduk? Apakah ini yang disebut sebagai ustadz salafi? Berkunjung ke markas ahlul bid'ah? Bermusyawarah dengan ahlul bid'ah? Apakah ini ustadz salafi? Ini saya seakan-akan tidak percaya saat melihat ini. Sangat-sangat tidak percaya. Tapi kenyataannya memang inilah kenyataannya. Ustadz Yazid ternyata bermudah-mudahan dalam memperlakukan para ahlul bid'ah dan mengolok-olok ustadz-ustadz salafi yang mentahzir beliau.
Sudah saya katakan ya, kita tidak boleh gulu terhadap ustadz. Kita tidak boleh berlebihan terhadap ustadz. Kita tidak boleh mencintai ustadz secara berlebihan karena kita tidak tahu apakah mereka ini telah diterima amalnya oleh Allah atau tidak. Apakah mereka ahli surga atau ahli neraka, kita tidak tahu. Mereka tidak dijamin surga. Ustadz-ustadz yang mengaku salafi ini, mereka tidak dijamin surga. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjauhi mereka pada saat Allah membongkar kedok mereka. Oleh karena itu kita tidak boleh gulu berlebihan kepada ustadz-ustadz. Tidak boleh mencintai ustadz berlebihan. Ini akibatnya nih. Prinsip manhaj salaf, pada saat ada orang yang berteman dengan ahlul bid'ah, bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah, maka kita wajib meninggalkan orang tersebut. Walaupun orang tersebut mengaku sebagai ustadz salafi, maka kita wajib untuk meninggalkan dia. Karena dia telah merusak prinsip dia sendiri. Dia mengaku sebagai ustadz salafi, tapi dia malah bermusyawarah dengan ahlul bid'ah dan mengolok-ngolok ustadz-ustadz salafi yang menasihati beliau. Na'udzubillah. Lalu dai roja lainnya adalah Ustadz Badrussalam. Dia ini sudah terkenal sebagai ustadz yang suka selfie. Lihatlah ini fotonya, dia ngopi, ngopi, oi. Nah, dalam zalik. Apakah ini ustadz salafi? Apakah ini ustadz yang dikatakan salafi? Suka merekam dirinya, suka merekam kehidupannya. Nah, dalam zalik. Lalu ini ada lagi yang ditahzir nih. Namanya adalah Ustadz Firanda Andirja. Ditahzir oleh Syekh Bukhari. Syekh Bukhari berkata, termasuk yang paling jahat di antara ahli fitnah, paling buruk dan pendusta sekarang ini adalah si jahat dengan nama Firanda dari Indonesia. Syekh Bukhari mentahzir Ustadz Firanda Andirja. Nah, lihatlah. Kalau saya ini yang ditahzir, kayak gini, aduh, sudah terpancung kepala saya ini. Mau disembunyikan kemana ini malu saya ini? Seorang syekh mentahzir dengan perkataan yang seperti ini. Paling buruk, ahli fitnah, pendusta, panduto gadang. Ustadz Firanda dituduh sebagai panduto gadang. Panduto ang. Ustadz Firanda dituduh sebagai panduto, pendusta, ahli fitnah oleh Syekh Bukhari. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Firanda ini dia bukan salafi. Dia bukan salafi. Dia ini bermanhaj ihwani. Tapi dia mengaku salafi. Nah, itulah dia. Seorang ustadz ihwani atau sururi yang berbaju salafi. Ustadz Firanda Andirja bukan salafi. Kita wajib menjauhi dia. Dia telah banyak penyimpangan dia. Kesesatan dia sangat banyak. Salah satunya adalah dia membela Zakir Naik. Orang sesat. Dan dia juga berfoto-foto dengan Felix Xiao. Berfoto-foto dengan ahlul bid'ah. Firanda Andirja mempromosikan orang-orang sesat. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Dia bukan salafi. Jauhi dia. Orang-orang sesat ini mereka mereka disebut sebagai dai-dai roja atau ustadz-ustadz roja. Mereka biasanya mengisi pengajian mereka di Roja TV.
dan YouFit TV. Pemimpin Roja ini siapa namanya? Iya, tahu sendiri saja lah. Yang paling terkenal, Ustadz paling terkenal di Roja TV adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan saya sudah mengatakan tadi ya, dia ini sangat tidak jelas, manhajnya tidak jelas. Walaupun dia mengaku salafi, walaupun dia membuat buku mulia dengan manhaj salaf, dia sangat tidak jelas, manhajnya sangat tidak jelas. Dia berkunjung ke ahlul bid'ah, bersalaman dengan ahlul bid'ah, mengaku sebagai ulama, mengolok-olok ustadz-ustadz salafi yang mentahzir dia. Dia sangat mencurigakan. Kita tidak bisa mengambil ilmu dari orang-orang ini. Kita tidak bisa mengambil ilmu dari para dai-dai Roja. Mereka manhajnya tidak jelas. Walaupun mereka mengaku salafi, jauhi mereka. Lalu, yang ini kan sudah saya katakan, kita ini beragama ini bukan untuk menjadi fanboy, untuk menjadi fans ustadz, untuk mengidolakan ustadz, enggak. Kita ini menuntut ilmu supaya kita bisa masuk surga. Supaya kita bisa masuk surga. Bukan untuk mengidolakan ustadz. Kalau ustadz-ustadz kita yang kita favoritkan, mereka sesat, maka kita wajib meninggalkan mereka. Kita menuntut ilmu bukan untuk mengidolakan ustadz. Kita menuntut ilmu hanya untuk supaya kita bisa masuk surga tanpa azab dan hisab. Umat Islam sangat sedikit. Dari 73 golongan hanya satu yang selamat. 72 golongan akan masuk neraka. Hanya satu golongan yang selamat. Yang golongan yang selamat adalah golongan salafi. Dan yang paling berbahaya dari 72 golongan, yang paling berbahaya adalah golongan yang bernama Ikhwanul Muslimin, Ikhwani. Mereka mempunyai ajaran untuk menyatukan umat. Ajaran mereka, prinsip-prinsip mereka adalah supaya menyatukan umat. Kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Ambil baiknya, buang buruknya. Prinsip ini mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain, para ikhwanul muslimin, mereka melarang kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Para ikhwanul muslimin adalah musuh terbesar salafi. Jadi kita wajib untuk menjauhi, untuk mengenal mereka supaya kita bisa menjauhi mereka. Kita harus hati-hati dalam mencari guru. Kita hanya boleh mengambil ilmu dari para ustadz-ustadz salafi. Kita menuntut ilmu bukan untuk mengidolakan ustadz. Kita menuntut ilmu hanya untuk supaya kita bisa masuk surga tanpa azab dan hisab. Barakallahu fiikum.